Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Rafika Ratik Sri Murni, STP/MSI, salah satu dosen program studi Teknik Industri Fakultas Teknik Universitas Islam Nusantara. Saya lulusan Magister Teknologi Industri Pertanian, Institut Pertanian Bogor, dan telah bergabung di Prodi Teknik Industri Fakultas Teknik Universitas Islam Nusantara sejak tahun 2019 dengan kompetensi di bidang ilmu probabilitas statistik /statistik industri 1. Saya akan menyampaikan video pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau disingkat PDD UKT-PT di bidang pengajaran. Mata kuliah yang saya jadikan acuan yaitu probabilitas statistik /statistik industri 1 yang tersedia di semester ganjil. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah inti Prodi Teknik Industri yang menjadi dasar untuk mata kuliah inti yang lainnya seperti statistik industri 2, manajemen mutu, analisa keputusan, metode peramalan lanjut, metodologi penelitian, perancangan dan pengembangan produk, pengendalian kualitas, manajemen sumber daya manusia, pemodelan dan simulasi, dan lain sebagainya. Selanjutnya, saya akan menguraikan RPS atau Rencana Pembelajaran Semester Mata Kuliah Probabilitas Statistik. Dalam proses penyusunannya, RPS dibuat oleh pengembang RPS atau dosen pengampu dan disetujui oleh koordinator rumpun ilmu mata kuliah serta ketua program studi. RPS terdiri dari identitas mata kuliah, CPL Prodi, CPMK, kemampuan akhir tiap tahapan belajar atau sub-CPMK, deskripsi singkat mata kuliah, bahan kajian, seperti materi pembelajaran, pustaka, bentuk dan metode pembelajaran, serta penugasan dan penilaian. Yang pertama, identitas mata kuliah. Mata kuliah probabilitas statistik dengan kode MK FTK 3208 merupakan mata kuliah wajib program studi teknik industri yang diselenggarakan pada semester 3 dengan bobot 2 SKS teori. Lalu CPL program studi. CPL program studi ini ada 4 di mata kuliah probabilitas statistik. Yang pertama, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Kedua, menguasai konsep teoritis, sistem, dan prinsip-prinsip rekayasa atau engineering fundamentals dan perancangan rekayasa yang diperlukan untuk analisis dan perancangan sistem terintegrasi. Ketiga, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Keempat, mampu meneliti dan menyelidiki masalah rekayasa kompleks pada sistem terintegrasi menggunakan dasar prinsip-prinsip rekayasa dan dengan melaksanakan riset, analisis, interpretasi data, dan sintesa informasi untuk memberikan solusi. Dari CPL program studi diturunkan menjadi CPMK sebagai berikut. Pertama, mahasiswa mampu mengingat pengertian dan konsep dasar statistika dan jenis-jenis data secara mandiri. 2. Mahasiswa mampu memahami pengertian dan konsep dasar statistika, jenis-jenis data, distribusi frekuensi, ukuran nilai pusat, ukuran letak, ukuran dispersi, dan peluang secara mandiri, bertanggung jawab, sistematis, dan terukur. 3. Mahasiswa mampu menerapkan konsep dasar statistika, jenis-jenis data, distribusi frekuensi, ukuran nilai pusat, ukuran letak, ukuran dispersi, dan peluang secara mandiri, sistematis, dan terukur. 4. Mahasiswa mampu menganalisis jenis-jenis data, distribusi frekuensi, ukuran nilai pusat, ukuran letak, ukuran dispersi, dan peluang secara mandiri, sistematis, dan terukur. Dari CPMK kemudian diturunkan menjadi sub-CPMK atau kemampuan akhir tahap pembelajaran yang mengacu pada taksonomi Bloom sebagai berikut. Ada 7 sub-CPMK. Yang pertama, mahasiswa mampu mengingat kembali pengertian dan konsep dasar statistika, pengertian dan jenis-jenis data secara mandiri dan terukur.
Kedua, mahasiswa mampu menginterpretasikan konsep dasar statistika dan jenis-jenis data statistik secara mandiri dan terukur. Tiga, mahasiswa mampu membedakan dan mengidentifikasikan jenis-jenis data statistik secara mandiri dan terukur. Empat, mahasiswa mampu melaksanakan penyusunan data acak menjadi data distribusi frekuensi secara mandiri, sistematis, dan terukur. 5. Mahasiswa mampu mengimplementasikan perhitungan ukuran nilai pusat, ukuran letak, ukuran dispersi, dan distribusi peluang secara mandiri, sistematis, dan terukur. 6. Mahasiswa mampu mendiferensiasikan jenis-jenis data dan distribusi peluang secara mandiri, bertanggung jawab, sistematis, dan terukur. 7. Mahasiswa mampu menguraikan hasil pengolahan data dan menarik kesimpulan dari data secara mandiri, bertanggung jawab, sistematis, dan terukur. Selanjutnya, deskripsi singkat mata kuliah probabilitas statistik (statistik industri 1), yaitu mahasiswa belajar tentang cara-cara untuk menyajikan dan mendeskripsikan data atau statistik deskriptif dan mengambil kesimpulan terhadap data. Teori kemungkinan atau probabilitas, distribusi probabilitas variabel random, baik diskrit maupun kontinu. Lalu menerapkan konsep statistika inferensi, khususnya estimasi parameter yang akan digunakan kelak pada saat melakukan penelitian ataupun tugas akhir. Selanjutnya bahan kajian. Adapun materi yang dipelajari yaitu 1. Konsep dasar dan jenis-jenis statistika, 2. Data statistik, 3. Distribusi frekuensi, 4. Ukuran nilai pusat, 5. Ukuran dispersi, 6. Teori peluang, permutasi dan kombinasi, serta peluang bersyarat, 7. Tentang distribusi peluang. Selanjutnya, pustaka. Untuk pustaka bahan ajar mengacu pada referensi yang up to date, baik berupa buku maupun berupa jurnal. Bentuk dan metode pembelajaran serta penugasan. Proses pembelajaran dilakukan secara luring maupun daring dengan metode ceramah, tanya jawab, serta diskusi. Sedangkan penugasan terdiri dari pre-test, post-test, tugas mandiri, dan kelompok dengan konsep project based learning. Perkuliahan dilaksanakan 16 pertemuan yang terdiri dari 14 pertemuan penyampaian bahan kajian dan 2 pertemuan untuk UTS dan UAS. Terakhir, penilaian. Penilaian ini berbasis kompetensi melibatkan partisipasi aktif dan komunikasi interaksi secara individu dan kelompok. Bobot penilaian disepakati bersama pada perkuliahan pertemuan pertama, sehingga mahasiswa dapat memahami dan dapat menyusun strategi dalam proses pembelajaran. Adapun komponen penilaian pada mata kuliah probabilitas statistik yaitu kehadiran, tugas mandiri, tugas kelompok, UTS, dan UAS dengan presentase sebagai berikut, sehingga jika ditotalkan hasilnya akan 100%. Berikut adalah gambaran proses pembelajaran yang saya lakukan, di mana terdiri dari preparation, proses pembelajaran, dan assessment. Yang pertama, preparation, di mana sebelum dilaksanakan perkuliahan harus menyusun RPS dan RTN, bahan ajar, modul, dan metode asesmen atau instrumen penilaian sebagai acuan untuk pelaksanaan perkuliahan selama 1 semester. Kedua, proses pembelajaran. Perkuliahan dilaksanakan dengan pendekatan student centered learning atau partisipasi aktif mahasiswa. Bahan perkuliahan berupa PowerPoint dan video atau menyesuaikan dengan materi perkuliahan. Proses pembelajaran disampaikan menjadi 3 bagian, yaitu pendahuluan, penyajian, dan penutup. Bagian pertama yaitu pendahuluan selama 10 menit. Kegiatannya berupa mengondisikan mahasiswa agar siap belajar dan mengingatkan kembali untuk mengisi presensi. Lalu melakukan apersepsi dan menyampaikan tujuan pembelajaran, menjelaskan prosedur pembelajaran yang akan diikuti, memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk bertanya hal-hal yang kurang dimengerti dari prosedur pembelajaran yang akan dilaksanakan. Tahap kedua yaitu penyajian selama 80 menit. Mahasiswa mengisi pretest yang diberikan dosen pada litera ataupun e-learning. Dosen menyampaikan materi dan pelatihan. Mahasiswa memperhatikan dan mendengarkan penjelasan dari dosen terkait materi yang diberikan. Mahasiswa dan dosen melakukan tanya jawab dan diskusi.
Terakhir, penutup selama 10 menit. Dosen membimbing mahasiswa untuk menarik kesimpulan pembelajaran. Dosen menyampaikan refleksi dan penguatan terkait kesimpulan dari mahasiswa. Dosen menugaskan mahasiswa untuk membuat kesimpulan sendiri dari pembelajaran yang telah dilakukan. Dosen memberikan post-test ataupun penugasan. Selanjutnya, dosen menutup pembelajaran. Ketiga, asesmen. Metode asesmen menggunakan open-ended question sehingga dapat diketahui sejauh mana pemahaman mahasiswa terhadap materi perkuliahan yang diperoleh. Dan penilaian ini berbasis kompetensi melibatkan partisipasi aktif dan komunikasi interaksi secara individu dan juga kelompok. Dosen menyiapkan LKM atau lembar kerja mahasiswa untuk penugasan, UTS dan UAS, instrumen penilaian atau rubrik instrumen kognitif dan psikomotor, serta portofolio mata kuliah. Metode penilaian ini terangkum dalam RTM atau Rencana Tugas Mahasiswa. Metode asesmen ini disampaikan pada kontrak pembelajaran di pertemuan pertama, yaitu menyampaikan, mendiskusikan, hingga menyepakati bobot penilaian pada mata kuliah ini. Dengan metode asesmen ini, dapat diketahui seberapa besar ketercapaian CPL program studi. Itulah gambaran proses pembelajaran yang saya lakukan, di mana seluruh proses pembelajaran tersebut terdokumentasi dengan baik pada litera atau e-learning, mulai dari RPS, RTM, bahan ajar, tugas ataupun proyek, ujian, serta penilaian mahasiswa dan dosen, sehingga mudah diakses. Hal ini juga merupakan bentuk transparansi kepada mahasiswa. Sekian gambaran proses perkuliahan saya. Berikut adalah video pengajaran untuk mata kuliah probabilitas statistik atau statistik industri 1. Selamat menyaksikan, terima kasih, salam sejahtera untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semuanya? Alhamdulillah baik. Luar biasa. Oke, nggak terasa ya kita memasuki semester baru. Harus ada semangat baru juga ya. Sebelum mulai, saya ingin mempersiapkan atau sekarang kita harus menyiapkan sebagai kelas kosong. Artinya teman-teman akan diisi oleh materi baru. Kenapa? Macet tuh alasannya. Ya, sebelum mulai minta tolong dipimpin doa agar perkuliahan kita berjalan dengan lancar dan tujuan perkuliahan tercapai. Silakan. Sebelum mengulangi aktivitas pembelajaran, doa selesai. Ya, terima kasih untuk pimpin doa. Pertemuan pertama kita akan membahas kontrak pembelajaran terlebih dahulu. Nah, di sini jadwal kuliahnya untuk yang teknik industri Selasa ya jam 10, Selasa jam 10. Nah, untuk penilaian saya beri bobot. Ini dari saya dulu. 10% kehadiran, 20 gimana? Teman-teman untuk bobot penilaiannya ada yang tentang? Tapi gini tanya Bu, kalau misalkan untuk kehadirannya Bu minimal 3 hari itu berapa kali? Minimal 3 hari nanti kita bahas di rules ya. Ada selanjutnya setelah ini. Karena di sini kan mengenai tugas dan praktik itu bebannya sama 20%. Nah, nantinya untuk tugas itu akan seberapa banyak tugas yang diberikan? Saya nanti akan tampilkan CPS dan ETM ya. Sana jadi atau mengajukan ya silakan. Kalau persentase UTS sama UASnya itu jadi 20 gitu Bu, sama tugas itu jadi 20. Oh, saya setelah 50 banyakin bi. Jadi tugas sama praktik. Oke, ada opsi seperti itu. Teman-teman setuju yang saya atau opsi yang Kak Fikri? Jadi Bu. Fikri ya. Oke, kalau misalkan sepakat nggak apa-apa terusnya ya. Ini juga harus kita sepakati. Kita kuliah 14 kali pertemuan ya, 14 kali pertemuan. 2 pertemuannya UTS dan UAS. Lalu kehadirannya minimal 75% ya, atau 3 kali tidak hadir itu tidak apa-apa. Kalau misalkan izin boleh ada surat izin. Misalkan sakit harus ada presensi wajib di litera. Nah, sudah mengisi presensi semuanya? Belum. Ada yang sudah, ada yang belum. Yang belum silakan isi presensi dulu. Isi presensi.
statistika. Ada gambaran kira-kira mata kuliahnya tentang apa? Kalau statistik, hitungan pasti. Nah, karena nanti student center learning, jadi mungkin nanti ada beberapa pertemuan yang teman-teman harus aktif dan mencari materinya sendiri, nanti kita diskusi. Oke, materi pembelajaran. Coba teman-teman cek dulu FPS-nya di pertemuan pertama di Litera. Saya sudah upload, cek dulu. Misalkan teman-teman sudah belajar mata kuliah ini akan menjawab CPL lebih. Apa saja kompetensinya bagi yang empat ini yang harus kalian kuasai, yang harus kalian dapatkan. Oke, jadi acuannya lihat ke sini. Yang pertama, apa sih kemampuan yang harus didapatkan ya? Harus didapatkan bentuknya luring atau daring. Ini saya dua-duanya karena nanti akan saya sampaikan juga. Saya gabung biar tidak tercecer ya antara RPS dan juga STM-nya. Nah, tugasnya ada 8 tugas totalnya 8 tugas. Ini referensi buku yang saya gunakan, referensi utamanya ada yang dari pokok-pokok materi statistik 1. Ini juga kalau yang nggak ngerti bahasa Indonesia, saya ingin mengadakan pretest dulu. Silahkan disiapkan kertas 1 lembar ya, 1 lembar tuliskan. Sudah semuanya? Oke. Yang pertama, tuliskan apa saja yang Anda ketahui tentang mengenai statistika. Apa saja yang kalian ketahui? Mau salah, mau benar. Oke, selesai semuanya. Ini materi yang akan kita pelajari di konsep dasar dan jenis-jenis statistika. Mulai dari pengertian statistik, peranannya, jenis-jenis statistikanya, metodologinya, gimana sih ya, dan konsep dasarnya. Tujuannya tentu mengacu ke submateri tadi. Submaterinya diharapkan mahasiswa mampu mengingat pengertian statistika. Capaian pembelajarannya ya, ini tadi mengacu ke CPL, CPNK, dan CPNKI. Sub CPNK-nya, CPL, ada 2 CPL yang akan dicapai dari materi ini, dari materi pertemuan kita. Tadi kan udah nulis ya, kita siap. Apa saja yang kalian ketahui tentang statistik? Tadi yang ditulis. Siapa yang mau jawab? Statistika kan tadi? Iya. Statistika Apa itu saja yang saya ketahui itu berfokus kepada penelitian, pengumpulan data, analisa data, dan pengorganisasian data. Oke, bagus jawabannya. Yang lain apa yang ditemukan? Kalau statistik sendiri lebih ke pengumpulan datanya aja sih Bu. Pengumpulan data. Oke, bagus. Yang lain sama? Sama? Apa? Enggak, sepakat sama Fikri. Sepakat ya, penelitian yang sering ya. Belum melakukan penelitian ya. Belum Bu. Nanti di tugas kelompok kalian sudah mulai melakukan penelitian. Dari sini, kamu nanti bisa menyimpulkan apa sih pengertian statistik dan statistika. Di pretest kan ada pertanyaan ya, apakah statistik dan statistika itu berbeda? Ada yang jawab berbeda? Siapa saja yang jawab berbeda? Angkat tangan semuanya, siapa yang jawab berbeda? Oke, 1000 orang. Yang jawab sama? Yang jawab sama? Tidak menjawab. Oke. Tadi yang jawab berbeda, kenapa berbeda? Perbedaannya di apa? Kalau statistik itu Bu lebih ke pengolahan datanya. Nah, kalau statistika itu cabang ilmunya berfokus kepada penelitian. Yang lain ada yang tidak sependapat? Dari A-nya. Kayak cara mendorong proses itu kayak membawa angka. Nah, statistika itu cara membawa. Oke, kalau statistik itu statistika itu cara memperoleh statistik ya. Lanjut ke fungsi statistika. Nah, fungsinya apa saja? Mengamalkan apa? Apa saja ya di berbagai bidang tadi ya, di berbagai bidang tadi. Selanjutnya jenis-jenis statistik dibagi jadi 3 ya. Untuk jenis statistik ada berdasarkan cara pengolahan data, ada statistik deskriptif dan nah sekarang berdasarkan cara pengolahan datanya dulu. Tadi yang pertama ada apa saja? Deskriptif dan inferensial. Kalau inferensial Menyimpulkan. diumpulkan, kayaknya udah pinter-pinter ya. Iya. Oke, jadi perbedaannya betul memang. Kalau deskriptif sesuai dengan katanya, berarti mendeskripsikan sampai menyajikan ya. Hanya bedanya ya. Kalau deskriptif hanya di metodologi penelitiannya dari sampai ke penggunaan data ya. Kalau inferensial sudah ke analisis dan kesimpulan.
metodologi penelitian. Nah, kalau meneliti ada tahapan-tahapannya. Mulai dari apa dulu kalau misalnya kita ingin meneliti? Identifikasi masalah. Identifikasi masalah. Selanjutnya Pengumpulan data. pengumpulan data. Lalu Klasifikasi data. klasifikasi data. Pengolahan data. Pengujian. Oke, tahapannya seperti itu ya teman-teman. Jadi sebelum kita meneliti, tentu kita harus tahu masalahnya dulu. Ada masalah apa nih? Ya. Tentu kok pakai tabel ataupun pakai grafik. Jadi kita tahu seberapa berapa data tersebut. Dan sudah sampai sini. Ini untuk yang deskriptif. Kalau analisis berarti dia sudah ke Diferensial. Konsep dasar statistika. Konsep dasar ini istilah-istilah yang pasti ada di statistik. Populasi pernah dengar? Benar. Baru dengar? Tahu asap. Jadi apa populasi itu? Nilai. Banyak. Baru banyak. Banyak. Oke, ya, rata-rata minus. Berarti yang jadi populasi adalah seluruh mahasiswa minus. Nah, kalau sampel berarti dipilih tuh beberapa mahasiswa minus. Misalkan tiap fakultas dipilih 30 orang misalnya. Itu sebagai sampel. Terus sebuah keluarga itu kan bisa dihitung ya. Bisa dihitung 1 orang, 2 orang, kan tidak mungkin jumlahnya setengah atau setengah ya. Jadi ada perhitungan atau datanya itu bisa ada juga notasi sigma. Pernah lihat simbol seperti ini? Di mata kuliah apa? Matematika ya. Ada pertanyaan sebelum Tadi kan ada bingung kita distribusi. Ini saya ini distribusi peluang. Nah, saya ingin bertanya, apakah fungsi distribusi peluang dalam statistika? jauh ya pertanyaannya. Terima kasih sekarang melihat pertanyaannya. Distribusi peluang itu kita belajar ya DMS ya di pertemuan ke-11. Nah, kita belajar di pertemuan 11. Jadi fungsinya kenapa sih harus ada distribusi peluang? Itu kan kita ambil data. Data itu tidak mungkin semuanya homogen. Tidak mungkin sama. Cukup. Terima kasih. Yang lain? Berdasarkan peran kemarin menjelaskan bahwa banyaknya peran dari statistika. Nah, untuk peranan statistika di bidang industri sendiri apa itu? Teknik industri ya. Teknik industri ini nanti kalian pasti akan ke beberapa mata kuliah. Ini akan menyangkut ke beberapa mata kuliah. Artinya kan bisa dilihat tugas akhir ya. Nah, kalau di perusahaan ini bisa untuk meningkatkan contohnya produktivitas sumber daya manusianya yang kita menganalisis produktivitasnya. Kalau di teknik industri sendiri ada untuk quality control tadi ya, sangat penting peranannya. Jadi bisa untuk strategi ke depannya seperti apa. Terakhir kesimpulan dari tadi materi yang sudah kita bahas, kita pelajari kira-kira apa sih yang teman-teman bisa simpulkan? Silakan. Pada hari ini kita belajar beberapa bahan materi. Yang pertama lagi pengertian dari bahan statistik dan statistika itu sendiri, kemudian peranan statistika, jenis-jenis statistika, metodologi statistika, dan yang itu dengan konsep dasar statistika. Oke, terima kasih Andi. Yang lain, kesimpulan yang lain ada yang bisa menyimpulkan? Silakan. Menyimpulkan daripada konsep dasar statistika itu seperti melibatkan pemahaman tentang Oke, tadi kesimpulan yang teman-teman sampaikan sudah mewakili ya, artinya alhamdulillah pembelajaran yang saya sampaikan bisa diterima baik ya oleh teman-teman, dan betul sekali untuk kita yang pertama harus kalian ketahui adalah perbedaan statistik dan statistika dulu. Itu jangan terpikir beda aja beda definisinya ya. Konsep dasar yang harus dipahami, konsep dasar statistika itu harus benar-benar dengan kalian memahami. Lalu peranannya, fungsinya terutama di tadi metodologi statistik yang ya. Setelah kesimpulan, oke, di kertas yang sama, tolong dituliskan. Saya akan melakukan proses ya. Jadi ini mengukur, catat ada di tes, ya kan? 5 menit ya. Apa? Sudah? Jangan lupa untuk jawabannya nanti dikumpulkan ke depan, dan sebelum itu kalian foto dulu untuk diupload di ada di tugas pertemuan kelas pertama. Sebelum closing, saya ingin memberikan seperti biasa, saya ingin memberikan quotes, semoga bisa menjadi semangat buat teman-teman semuanya. Ada quote dengan
selesai. Terima kasih Om Vivi. Ya, selanjutnya teman-teman perkuliahan hari ini semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Sesuai quotes, jangan bosan belajar, dan nanti tolong dipantau RPS-nya sehingga kalian bisa siap-siap untuk belajar besok ada tugas dari selesai. Jadi bisa dipelajari tentang data.